Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Mutiara, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait Project Cashbase pada mata kuliah Data Mining, yang mana saya melakukan penelitian yang berjudulkan Klasifikasi Status Kemiskinan di Indonesia menggunakan metode Fuzzy Key Nearest Neighbor atau FKNN. Pendahuluan, kemiskinan merupakan isu mendasar yang terus dihadapi Indonesia karena dipicu oleh berbagai faktor seperti pengangguran, inflasi, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan akses layanan dasar. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan. Nah, di era Big Data, pemanfaatan metode analisis modern itu menjadi penting untuk memahami pola dan karakteristik kemiskinan secara lebih akurat. Metode Fuzzy Key Nearest Neighbor atau FKNN dapat dilakukan untuk menggambarkan kompleksitas kemiskinan melalui pendekatan komputasional. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana penerapan metode Fuzzy Key Nearest Neighbor atau FKNN dalam mengklasifikasikan status kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, seberapa baik kinerja metode FKNN dalam menghasilkan klasifikasi status kemiskinan dibandingkan kondisi data yang mengandung ketidakpastian. Dan adapun tujuan penelitian, satu, untuk menganalisis kinerja metode FKNN dalam mengenangani ketidakpastian data pada proses klasifikasi kemiskinan. Yang kedua, memberikan hasil klasifikasi yang dapat menjadi dasar pendukung bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Kemudian metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan pada tahun 2024 yang dipilih berdasarkan ketersediaan data, sehingga didapat sebanyak 38 provinsi. Adapun variabel yang digunakan, variabel dependennya adalah status kemiskinan, dan variabel independennya ada tiga. Yang pertama itu adalah produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita. Yang kedua adalah indeks pembangunan atau IPM. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran atau TPT. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode klasifikasi berbasis machine learning yaitu Fuzzy Key Nearest Neighbor. Adapun langkah analisisnya yaitu yang pertama, pemeriksaan dan pembersihan data. Yang kedua, klasifikasi status kemiskinan. Yang ketiga, pembagian data training dan data testing. Yang keempat, menentukan parameter M. Yang kelima, penentuan nilai K. Dan keenam, perhitungan jarak antar data. Yang ketujuh, perhitungan derajat keanggotaan atau membership value. Yang kedelapan, evaluasi model. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan langkah analisis dengan metode Fuzzy Key Nearest Neighbor ini menggunakan software RStudio. Nah, untuk langkah proses analisisnya, kita menggunakan 4 library di sini. Yang pertama, read Excel, kemudian Caret, read Excel-nya untuk membaca datanya, kemudian Caret untuk data precision-nya, kemudian E1071 untuk menggunakan fungsi machine learning, dan library FNN ini untuk metode KNN-nya. Nah, pertama kita baca panggil library-nya agar dapat dipanggil fungsinya dan terbaca juga datanya. Kemudian kita baca data pada Excel di sheet 2. Kemudian kita menentukan variabelnya, di mana kolom pertama itu kita tentukan jadikan sebagai provinsi. Kemudian kolom kedua itu kita jadikan uh, apa indeksnya itu menjadi faktor yang mana dia ada 2 level, isinya itu ada 2 level 0 dan 1 yang sebagai responnya, dan X sebagai prediktor itu kita jadikan pada kolom selain 1 dan 2 di getaran. Nah, kemudian kita melakukan normalisasi data dengan min-nya jadi 0 dan standar deviasinya itu 1. Kemudian kita speed datanya menjadi data training 70% dan data
testing 30%. Nah, set sheet ini digunakan agar pembagian datanya selalu sama. Kemudian kita memisahkan data training dan testingnya. Ada Xtrend, Xtest, dan Ytrend, Ytest, dan provinsi testingnya. Kemudian provinsi testing ini untuk menampilkan provinsi yang menjadi testingnya dan menampilkan juga trend index-nya. Nah, berikut hasilnya di mana itu ada 11 provinsi yang menjadi data testingnya dan juga ditampilkan trend index-nya. Kemudian kita membuat fungsi fuzzy Kineris network itu dengan K-nya 5 dan disimpan dalam fungsi predix. Kemudian kita jalankan FKNN pada data uji. Dan kita simpan ke hasil prediksinya yang menampilkan provinsi, data aktual, dan data prediksi. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, berikut hasil prediksinya di mana itu hampir keseluruhan data aktual itu berhasil diprediksi benar, kecuali pada Provinsi Sulawesi Tengah yang mana data aktualnya 1 diprediksi menjadi 0. Ini terjadi karena dalam jarak Euclidean-nya itu data untuk Sulawesi Tengah itu lebih dekat pada kategori 0, sehingga model memprediksinya sebagai 0. Kemudian kita juga melihat evaluasi dari kinerja model dengan membuat koefisien matriknya dan menampilkan hasilnya. Nah, akurasi yang didapatkan dari model ini cukup tinggi, yaitu 90%. Artinya model memprediksi data aktual itu cukup tepat dan cukup baik untuk data tersebut. Dan juga bisa dilihat dengan nilai kappa, sensitivity, dan specificity-nya juga cukup baik. Nah, kita juga membandingkan nilai uji beberapa dengan nilai K lainnya, yaitu 3, 7, 11, 13, 15, untuk melihat bagaimana model bekerja di nilai K yang berbeda tersebut. Ditambahkan kolom, kemudian kita menampilkan hasilnya secara menjadi data frame. Nah, dilihat data ini data aktualnya dan ini prediksinya, di mana K7 sampai K11 itu sama seperti K5 tadi yang dia berhasil memprediksi keseluruhan, hampir keseluruhan, di mana Sulawesi Tengah itu terdapat kesalahan juga. Namun di K13 dan 15 itu dia cenderung ada 2 provinsi yang salah prediksi, yaitu Papua Barat, yang mana aktualnya 1 diprediksi 0, dan juga Sulawesi Tengah, yang artinya model itu lebih menurun akurasinya. Dilihat juga ini dari hasil akurasinya menurun, sehingga model untuk K13 dan 15 itu malah menurunkan akurasi, sehingga model ini lebih baik pada K3 sampai 11. Jadi yang kita gunakan dalam model ini adalah K5 tadi, karena prediksinya cukup baik dan akurasinya itu 90%. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, metode Fuzzy-Kineris Network atau FKNN terbukti mampu mengklasifikasikan status kemiskinan di Indonesia tahun 2024 dengan tingkat akurasi sebesar 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa metode FKNN itu efektif dalam membedakan provinsi dengan kategori kemiskinan tinggi dan rendah berdasarkan indikator sosial ekonomi. Variabel PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah. Nah, nilai K sama dengan 5 itu
Menghasilkan performa terbaik karena mampu memberikan keseimbangan antara ketepatan klasifikasi dan kestabilan hasil. Jadi secara keseluruhan, penerapan metode FKNN ini menunjukkan bahwa pendekatan data mining dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis pola kemiskinan di Indonesia dan memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, sekian penjelasan hasil dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.